Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fajar Sodik. Saya di sini akan menjelaskan mengenai gugus fungsi senyawa karbon. Dalam gugus fungsi senyawa karbon, hal yang dibahas adalah seperti alkohol dan eter, aldehyde dan keton, asam karboksilat dan ester. Sebelum lanjut ke penjelasan masing-masing, kita dapat melihat pada contoh pada minuman tersebut. Minuman tersebut telah ditambahkan suatu perasa buatan sehingga minuman tersebut memiliki rasa yang bermacam-macam. Lalu senyawa yang digunakan dalam perasa buatan tersebut termasuk ester. Lalu akan muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ester? Nah, untuk memperdalam materi tersebut, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai alkohol dan eter. Dalam alkohol kita akan membahas berupa tata nama alkohol, penggunaan alkohol, isomer alkohol, sifat-sifat alkohol, kegunaan alkohol, dan pembuatan alkohol. Dalam ester kita akan membahas tentang tata nama ester, sifat-sifat ester, isomer ester, kegunaan ester, dan pembuatan ester. Yang pertama, tata nama alkohol. Dalam nama IUPAC, yang alkohol memiliki beberapa nama atau ketentuan nama. Yang pertama adalah nama alkohol diturunkan dari nama alkana, yaitu al akhiran A diganti OL. Penomoran pada alkohol alfatik rantai terbuka dimulai dari ujung rantai induk yang paling dekat dengan gugus hidroksi OH-. Apabila rantai induk mengikat gugus alkil atau halida, penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang mengandung gugus OH- dan paling dekat dengan gugus subtitelnya. Dan apabila rantai tidak mengikat lebih dari satu gugus hidroksi, penamaannya menggunakan awalan di untuk 2 gugus OH-, tri untuk 3 gugus OH, dan tetra untuk 4 gugus OH-, dan seterusnya tepat sebelum akhiran OL. Jadi kesimpulannya adalah penama dimulai dengan menyebutkan posisi gugus OH-, dimulai nama alkana dengan akhiran A tetapi lalu awalan di tri tetra atau sesuai dengan gugus OH- serta diikuti akhiran OL. Yang selanjutnya adalah penggolongan alkohol. Dalam penggolongan alkohol dibagi menjadi 3, yaitu alkohol primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, alkohol primer. Alkohol primer terjadi apabila gugus hidroksi OH- terikat pada atom C primer atau C yang mengikuti suatu atom C lainnya. Contohnya seperti 1 propanol. Kemudian adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder terjadi apabila gugus hidroksi OH- terikat pada atom C sekunder atau atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Contohnya adalah 2 propanol. Yang alkohol tersier. Alkohol tersier terjadi apabila gugus hidroksi OH- terikat pada atom C tersier atau atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Contohnya adalah 2-metil 2-propanol. Yang selanjutnya adalah isomer alkohol. Yang pertama adalah isomer gugus fungsi. Alkohol dan eter dapat berisomer gugus fungsi atau sama lain. Artinya alkohol dan eter dengan jumlah atom karbon yang sama memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Contohnya sebagai berikut: CH3 dengan CH2 dan omega CHO, CH3O, CH3. Selanjutnya adalah isomer optis. Isomer optis terjadi apabila senyawa yang memiliki atom C asimetris atau atom C chiral. Dapat dilihat mengenai contoh berikut. Selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat alkohol. Alkohol memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah dengan massa molekul relatif Mr sama titik-titik alkohol lebih tinggi daripada titik-titik eter. Hal ini dikarenakan alkohol mempunyai ikatan hidrogen. Jadi semakin tinggi massa molekul relatif alkohol, titik-titik semakin tinggi, titik-titik alkohol rantai bercabang lebih rendah daripada titik-titik alkohol rantai lurus. Yang kedua, alkohol mudah larut dalam air. Yang ketiga, alkohol dapat mengalami reaksi dengan logam Na dan hidrogen halida sesuai serta reaksi esterifikasi, oksidasi, dan dehidrasi. Contohnya sebagai berikut, yaitu etil asetat.
Selanjutnya adalah mengenai pembuatan alkohol. Pembuatan alkohol memiliki beberapa tahap atau berbagai macam tahap. Yang pertama adalah hidrasi alkena dengan katalis asam menghasilkan etanol. Yang kedua adalah metanol, dapat dibuat dengan mereaksikan gas alami atau metana dengan H2O dan gas H2. Selanjutnya fermentasi karbohidrat dengan bahan anaerobi atau menghasilkan etanol. Selanjutnya adalah kegunaan dari alkohol. Pertama adalah metanol. Pertama sebagai pelarut bahan baku pembuatan formaldehyde untuk membuat polimer dan campuran bahan bakar bensin. Dan juga sebagai bahan bakar. Kemudian etanol sebagai pembersih luka dan antiseptik, sebagai spirit minuman keras, bermetri dan diproduksi dalam skala industri. Sebagai bahan bakar, etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar baik sendiri maupun dicampur dengan petrol atau bensin. Dan sebagai pelarut, etilen glikol sebagai zat anti beku pada radio mobil, bahan baku serat sintetis seperti dakron dan bahan lunak lembut. Yang selanjutnya adalah tata nama eter. Nama IUPAC eter yaitu alkoksi alkana. Alkana dengan jumlah atom C lebih sedikit dianggap sebagai gugus alkoksi, sedangkan alkil dengan jumlah atom C lebih banyak dianggap sebagai alkana. Contohnya adalah metoksimetana, 1-metoksipropana. Selanjutnya adalah tata nama eter yang merujuk pada tata nama trivial. Nama trivial eter adalah alkil eter, yaitu nama kedua gugus alkil ditulis di depan diikuti kata eter dan ditulis terpisah. Alkil ditulis sesuai urutan jumlah atom C. Apabila kedua alkil sama diawali dengan kata di. Contohnya seperti dimetil eter, metilpropil eter, metil isopropil eter. Isomer eter ada dua, yaitu isomer posisi dan isomer gugus fungsi. Isomer posisi terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi sama, tetapi letak gugus fungsi berbeda. Contohnya seperti 1-metoksipropana, yang kedua adalah 2-metoksipropana. Selanjutnya isomer gugus fungsi. Alkoksi alkana berisomer gugus fungsi dengan alkohol. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah kegunaan dari eter. Eter berguna sekali bagi kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti eter yang digunakan pada pelarut dan obat anestesia atau obat bius. Senyawa eter yang diberikan melalui pernapasan sebagai obat bius, contohnya kloroform dan siklopropena. Selanjutnya adalah metil tersir butil eter atau MTBE, digunakan sebagai zat aditif pada bensin untuk menaikkan bilangan oktan pada bensin. Sekian penjelasan mengenai alkohol dan eter. Semoga bermanfaat pada pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.